Salam jumpa saudara, hari ini 21 November 2025. 4 orang resmi berstatus tersangka dalam kasus pembakaran rumah seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Polisi bilang motifnya dendam dan sakit hati. Benarkah demikian atau ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani sang hakim? Yang juga jadi sorotan kami adalah soal teka-teki pelatih Timnas Indonesia yang masih lowong. Salah satu calon pelatih yang dirumorkan publik adalah Timur Kapadze, berkunjung ke Indonesia dengan alasan berlibur. Lalu apakah mantan pelatih Timnas Uzbekistan ini akan menjadi nahkoda baru bagi Timnas Indonesia? Atau mungkin ada nama lain yang sudah dikantongi PSSI? Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa bersama Anda untuk 2 jam ke depan. Sebuah pesawat milik Bro Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PKWMP jatuh di wilayah Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jumat sore. Seluruh awak dilaporkan selamat. Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon membawa 5 orang, yakni 3 penumpang dan 2 pilot serta co-pilot. Berdasarkan informasi sementara yang diterima Polres Karawang, seluruh awak dinyatakan selamat. Menurut warga, mereka melihat pesawat mengalami gangguan sebelum akhirnya jatuh di area terbuka persawahan. Ini adalah visual terbaru kondisi seluruh penumpang dan pilot selamat. Seluruh penumpang bersama anggota polisi menceritakan bagaimana peristiwa yang mereka alami dalam kecelakaan pesawat. Sebelumnya seluruh awak pesawat yang selamat dievakuasi ke kantor Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang. Kita ke wilayah Indonesia Tengah, sebanyak 4 rumah di permukiman padat Jalan Raja Wali 1, Lorong 13A, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Petugas kesulitan menjangkau titik api karena lokasi kebakaran berada di gang sempit. Minta tolong film dulu Pak, agar segera diputuskan. Total 20 unit armada pemadam kebakaran ditambah 1 unit mobil rescue diterjunkan ke lokasi kebakaran. Untuk menjangkau titik api, petugas pemadam harus menyambung selang lalu membuka 3 jalur untuk memudahkan pemadam dari berbagai titik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk penyebab kebakaran masih diselidiki. Yang mana Pak? Total semua 7, tapi yang 3 ini tidak sempat terbakar, baru mau pindah. Kalau atap? Ya, kita metode pemadamnya itu kita sambung selang karena jalur sempit, kita buka 3 jalur. Berarti tarik selang panjang ya gitu. Bergeser ke informasi dari polisi yang menetapkan 4 tersangka pembakaran rumah hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Kamozaru Waruwu. Pelaku utama ternyata adalah mantan sopir. Polisi mengungkap pelaku utama merupakan mantan sopir korban mengajak 3 temannya membakar rumah hakim Kamozaru. Ia sudah mengetahui seluk-beluk rumah tersebut sehingga dapat masuk dan melakukan pembakaran hanya dalam waktu 15 menit. Motif pelaku sakit hati dan dendam. Proses kenapa keluar masuk ada unsur sakit hati tersangka 1, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Kamozaru Waruwu di Medan, Sumatera Utara terbakar 4 November lalu. Peristiwa itu terjadi ketika hakim yang menangani kasus korupsi jalan tengah memimpin jalannya sidang di Pengadilan Negeri Medan. Lebih jelas soal motif pembakaran rumah
hakim di Pengadilan Negeri Medan. Kami akan tanyakan dengan Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar atau Kombes Jan Calvin Simanjuntak. Selamat sore, Pak Calvin. Selamat sore Mbak Audrey. Oke, jadi 4 tersangka ini sudah ditetapkan dalam kasus terbakarnya rumah Hakim Warubu. Jadi ini motif dendam dan sakit hatinya berlandaskan karena apa, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Penetapan 4 tersangka sudah kita lakukan pasca penangkapan tersangka pertama di tanggal 14 November yang lalu. Jadi keempat tersangka itu perannya adalah satu tersangka AZ, tersangka 1 yang melakukan pembakaran. 3 tersangka lainnya itu terkait dengan tersangka 2, tersangka 3 yang membantu tersangka 1 AZ menjual hasil curiannya di lokasi TKP ke tempat-tempat lainnya. Tersangka 4 itu merupakan penadah yang pemilik dari toko emas. Jadi 4 tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda. Motif yang berhasil diambil dan disidik oleh penyidik terkait dengan tersangka 1. Tersangka 1 sejak 2021 sampai dengan saat ini 2025 telah bekerja dengan korban KZ. Selama tahun 2021 sampai 2025 setidaknya ada 3 kali tersangka 1 ini keluar kerja dan masuk kembali, keluar kerja dan masuk kembali, keluar kerja dan masuk kembali. Interogasi dan proses penyidikan dijelaskan bahwa tersangka 1 ini dendam dan sakit hati terhadap korban terkait dengan perilaku dan etika yang diterima. Demikian, Mbak. Oke, tapi kan pelaku juga tahu kan yang alias mantan sopir dari korban ini, korban adalah seorang hakim begitu? Yang seharusnya... Betul, jadi tersangka 1 ini sejak 2021 pekerjanya sebagai supir. Fakta demikian sehingga tersangka 1 itu tahu betul seluk-beluk dari rumah TKP tersebut dan tahu betul terkait dengan kebersamaan bersama korban yang merupakan majikan di tempat dia bekerja. Pak Calvin, kalau motifnya dendam, sakit hati, alasannya membakar, tapi kenapa juga harus mencuri? Apa alasannya itu? Berarti artinya ada motif ekonomi di balik itu juga? Awalnya tersangka 1 ini di tanggal 30 bulan sebelumnya itu sudah menerangkan kepada tersangka 2 akan membakar dan mencuri di rumah korban. Jadi persiapan itu sudah ada dan disampaikan ke tersangka 2. Jadi dari motif dendam dan sakit hati tersebutlah itu juga disampaikan kepada tersangka 2 sehingga puncaknya terjadi di kejadian tersebut. Pada saat proses masuknya sudah dipersiapkan alat untuk mencuri, obeng, dan sudah dipersiapkan pertalite untuk membakar dengan tujuan untuk menghilangkan jejak tersangka tersebut. Dia mengambil perhiasan yang ada di dalam kamar dan ada di dalam laci dengan cara mencongkel dan masuk ke rumah juga dengan cara mencongkel, dan ada juga di depan karena dia sudah tahu seluk-beluk mengambil kunci dari rak sepatu. Kemudian setelah diambil untuk menghilangkan jejaknya disiramkanlah pertalite tersebut di beberapa tempat titik di dalam kamar sehingga terjadinya kebakaran diketahui oleh masyarakat atau penduduk sekitar 10.30 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi ini artinya juga dengan penetapan tersangka motifnya sudah diketahui Pak Calvin. Jadi ini juga semakin menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Hakim Warubu. Sampai dengan saat ini, penyidik telah melakukan rangkaian panjang, mulai dari proses penyelidikan, sampai dengan penyidikan, sampai dengan penetapan tersangka.
Rangkaian panjang tersebut juga sudah kita melakukan pendekatan secara saintifik investigasi. Di sini juga kita bersama-sama dengan eksternal, termasuk juga dengan Lapfor dan Inavis. Fakta yang ditemukan adalah bahwa terang benderang rangkaian panjang dari proses persiapan tersangka menyampaikan ke tersangka lainnya akan niatnya membakar dan mencuri. Dan itulah yang kami temukan sampai dengan saat ini, dan ini prosesnya juga jelas bahwa hasil kejahatannya juga dijual ke tempat-tempat penadah lainnya, dan ini juga berhasil kita ungkap. Artinya ada unsur perencanaan sampai tahu kalau korban ini kapan keluar untuk menjalani sidang, kemudian para tersangka melakukan pengambilan harta dan juga pembakaran di situ. Pak Calvin, pertanyaan berikutnya adalah apakah benar hanya tergerak atau digerakkan hanya 4 tersangka ini, tidak ada orang lain di belakangnya? Betul Mbak Andre, berarti rangkaian panjang ini yang saya sebutkan tadi persiapannya cukup matang, karena sebelum melakukan tindakan tersebut, tersangka satu ini juga datang pagi-pagi ke kantor Pengadilan Negeri Medan untuk memantau keberadaan korban. Oh, itu ada CCTV-nya juga? Dan sempat berbicara juga dengan security yang ada di sana, dengan menanyakan terkait dengan bapak ada di mana, korban ada di mana. Keterangan tersebut setelah itu barulah dilakukan proses pembakaran tersebut. Terlihat juga di CCTV bahwa tersangka tidak langsung masuk ke rumah, tetapi mengamati. Mengamati dari beberapa titik, mengamati juga dari belakang kompleknya dengan cara berjalan. Dan di CCTV teramati bahwa beberapa kali, setidaknya 3 kali dia berhenti untuk 2 hal. Yang pertama, memastikan keberadaan korban yang merupakan istrinya yang masih ada di rumah, ternyata sudah pergi. Yang kedua, dia ingin memastikan dan memantapkan tindakan dia. Jadi pada saat kami menanyakan, memang ada keberanian dan ada juga keraguan di situ. Jadi dia ingin memantapkan hatinya, sehingga pada saat jam masuknya di 10.17 itu dia sudah mantap melakukannya. Pak Calvin, kalau gitu singkat saja Pak, ini sebenarnya yang ingin dikuasai hartanya baru membakar, atau membakarnya ini memang jadi motif utama, dan apakah ada dokumen-dokumen dari Hakim Waruwu ini yang hilang? Singkat saja Pak Calvin. Pertanyaan menarik Mbak. Awal yang dilakukan adalah pencurian, karena dia langsung mencari barang-barang berharga. Dilanjutkan dan ingin menghilangkan jejak dari pencurian itu sehingga dia membakar TKP tersebut. Singkatnya demikian, Mbak. Oke, dan tidak ada dokumen-dokumen yang dibakar atau diambil? Sampai dengan saat ini tidak ada, karena ada berangkas yang tidak dilakukan tindakan apapun oleh tersangka, hanya lemari pakaian yang di dalamnya laci dan di dalamnya adalah kotak perhiasan. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak, terima kasih untuk berbagi soal penangkapan 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah Hakim Waruwu. Terima kasih Pak Calvin. Kita ke topik lainnya, Saudara. Sebanyak 187 pendaki dan pemandu telah dievakuasi dengan selamat ke Ranupane. Evakuasi dilakukan dalam 3 kelompok dengan pendampingan dari petugas Taman Nasional. Evakuasi pendaki di Ranukumbolo dimulai dari Kamis pagi hingga sore hari. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bilang seluruh pendaki sudah turun dari Ranukumbolo dan berada di Ranupane. Mereka bersama porter dan pendamping berjumlah 187 orang. Proses evakuasi dibagi menjadi 3 kelompok dengan mempertimbangkan kondisi medan dan cuaca. Saat ini keseluruhan pendaki maupun pemandu maupun ada petugas dan juga para porter yang total keseluruhan berjumlah 187 orang sudah kesemuanya sampai di Ranupane. Terakhir sampai pada pukul 14.30 sore tadi, sehingga tidak ada lagi orang yang tertinggal di Ranukumbolo.
Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS menolak langkah mediasi. Mereka terus membawa aspirasi masyarakat yang menggugat ijazah. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Bertemu kembali, kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat. Akibatnya seorang penumpang tewas dan 1 lainnya terluka. Mobil minibus tampak ringsek pada bagian depan dan belakang setelah menabrak dan ditabrak oleh truk di tol Cipali kilometer 90 Subang. Kecelakaan terjadi saat ketiga kendaraan melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta, namun sopir minibus diduga kurang konsentrasi dan tidak menjaga jarak. Mobil minibus langsung menabrak truk dan kemudian ditabrak truk dari arah belakang yang tidak sempat menghindar. Atas insiden ini petugas membawa korban luka dan jenazah korban ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sepeda motor seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Sremo, Kabupaten Kulon Progo dicuri. Aksi pelaku yang diduga berjumlah 2 orang ini terekam kamera CCTV milik sekolah. Dalam rekaman CCTV, pelaku memasuki halaman musola dan langsung membawa sepeda motor saat kegiatan belajar berlangsung. Pelaku berjumlah 2 orang diduga sempat memantau sekitar lokasi. Sudah seminggu berarti saya parkir di sana. Nah kemudian kemarin saya ngehnya itu saat mau sholat, motor saya tidak ada. Ternyata dicek CCTV ada yang mengambil gitu Kak. Peristiwa lainnya, sebuah pohon besar di Kota Bekasi, Jawa Barat tumbang hingga hampir menutupi seluruh badan jalan. Kemacetan sempat terjadi di Jalan Raya Perjuangan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Usai pohon kedondong tumbang dan menutup sebagian jalan. Diduga pohon tumbang akibat proyek galian kabel yang berada di bawahnya memicu akar tak kuat menahan batang pohon. Penyebabnya karena di sini sedang ada penggalian saluran air. Nah, situ pohonnya udah terlalu besar, jadi bawahnya kena tergali gitu. Maka tidak kuat, ada beban di atas gitu. Jenis pohonnya pohon kedondong ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menormalisasi aliran Sungai Ciliwung mulai awal tahun depan guna mengantisipasi banjir atau genangan yang tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini melakukan pembebasan lahan, sedangkan untuk pembangunan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 2 wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan adalah Kelurahan Cililitan dengan anggaran 111 miliar rupiah dan Kelurahan Pengadegan dengan anggaran 121 miliar rupiah. Saudara, kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menormalisasi aliran Sungai Ciliwung mulai awal tahun depan untuk mengantisipasi banjir atau genangan yang tinggi. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, saat ini pembebasan lahan mulai dilakukan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk pembangunan nantinya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah Jakarta akan segera melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Pembebasan lahan sudah dimulai dan mudah-mudahan awal tahun depan bisa bersama-sama. Pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk pembuatan tanggulnya nanti oleh Kementerian PU. Maka dengan demikian sinergi kerjasama ini saya yakin akan membuat Sungai Ciliwung menjadi lebih baik, lebih bersih. Pemerintah Jakarta akan melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 kilo. Kenapa ini kami lakukan? Kami tahu kalau tidak dilakukan maka daerah Kemang, Kemang Village, Kemcik dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus dan banjirnya sudah sangat mengganggu. Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mana bisa nggak mediasi? Oh pas itu coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi?
Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan. Posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf ya Tuhan, karena penelitian kami agak salah ditemukan begini-begini, selesai perkembangan. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, kepolisian pun melakukan pencegahan ke luar negeri kepada Roy Suryo CS. Roy Suryo tidak mempermasalahkan tindakan pencekalan terhadapnya. Roy bilang dia tak punya urusan di luar negeri karena pengumpulan bahan pembuatan buku Black Paper yang mengungkap soal Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah selesai. Saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal ya gitu. Nggak apa-apa ya, toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Setelah penetapan tersangka, polisi pun menyatakan para tersangka harus menjalani wajib lapor. Kuasa hukum Roy Suryo CS menyebut dalam proses penyidikan mereka mengajukan adanya gelar perkara khusus. Selain itu mereka juga mengajukan 4 saksi ahli dan meringankan. Hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Hari ini kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentang sejumlah nama ahli-ahli yang memang sudah kami siapkan, sudah berkomunikasi untuk bisa diperiksa di tingkat penyidikan agar ada kesetimbangan dari keterangan ahli, hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik, kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli, 1 ahli bahasa, ya ahli bahasanya itu forensik, linguistik forensik, mohon maaf ya. Kemudian ada ahli pidana, kemudian juga ada ahli Kepolisian menyatakan sudah menerima permohonan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Karena itu kepolisian pun bakal melaksanakan gelar perkara khusus sesuai permintaan karena merupakan hak para tersangka. Gelar perkara khusus diajukan oleh tersangka kemarin sekitar tanggal 20 November dan itu merupakan hak dari tersangka dan diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Dan ini mungkin nanti akan dilaksanakan gelar perkara khusus oleh penyidik. Di tengah proses penyidikan kasus ijazah palsu, wacana untuk mendamaikan Jokowi dan para penuding ijazahnya pun mengemuka. Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, yang mengungkap usulan damai lewat mediasi, muncul dari aktivis 98 Faisal Assegaf saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri. Menurut Jimli, bukan tak mungkin jalur mediasi juga ditempuh dalam proses pidana apabila seluruh pihak mencapai kesepakatan. Muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh pas itu coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah kalau mau ya penal, mediasi penal namanya sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga memungkinkan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo diselesaikan lewat mekanisme restoratif justice.
Habibur Rahman bilang, KUHP yang baru mempertegas aturan restoratif justice, di mana penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mencari titik temu antara pelaku dan korban sehingga tidak perlu diteruskan secara hukum. Banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur. Gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Menanggapi kemungkinan damai, Wakil Ketua Jokowi Mania Andi Aswan menyatakan sikap Jokowi selalu terbuka, termasuk kemungkinan damai. Namun menurut Andi, para tersangka yang menuding ijazah Jokowi palsu harus menunjukkan itikat baik dengan meminta maaf. Awal pun ya Pak Jokowi itu terbuka, pintunya terbuka untuk bisa bermediasi. Artinya begini, posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf ya karena penelitian kami agak salah ditemukan begini. Ini selesai barang. Tapi kan ini kan masalahnya kan berkembang terus ya, bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi. Ini berkembangnya luar biasa gitu loh. Apapun yang terbaik itu baik juga dengan melalui mediasi. Ya monggo-monggo saja, tapi itu adalah hak dari Pak Jokowi menerima atau tidak. Kami tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi dilanjutkan di sidang pengadilan itu juga lebih baik lagi. Namun opsi berdamai lewat proses mediasi justru ditolak oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy menyebut tidak akan berkompromi. Para kliennya akan terus membawa aspirasi masyarakat yang menggugat ijazah. Untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Sementara Roy Suryo bilang syarat mediasi adalah menghentikan semua proses hukum terhadapnya. Namun jika berdamai pun, Roy Suryo menolak menarik buku Jokowi White Paper yang sudah diterbitkan. Selesai. Nggak ada apa-apa dong. Jangan diungkit gitu. Iyalah, gitu. Tapi bukunya tetap terbit gitu. Loh ya, kalau buku masa buku mau ditarik? Nggak mungkin lah. Jadi buku itu ketika misalnya kemarin sudah ada undangan, misalnya buku itu mau dibahas di mana, ya biarkan aja. Itu kan diskusi ilmiah soal buku. Buku yang mau terbit, black paper, ya silakan aja, itu buku kan beda. Ini kan soal Jokowi lain dengan soal anaknya kan. Dalam kasus tudingan ijazah palsu tersebut, polisi menetapkan 8 tersangka. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana. Selain itu ada juga Kurnia Tri Rohyani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hariludin. Polisi menyatakan belum melakukan langkah penahanan terhadap para tersangka, namun mereka dikenai wajib lapor. Tim Liputan Kompas TV. Digadang-gadang menjadi calon pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, mantan pelatih Timnas Uzbekistan Timur Kapadze datang berlibur ke Indonesia. Kami punya pembahasannya sebentar lagi. Kita masuk ke menu pertama diskusi Sapa Indonesia Malam, Saudara. Digadang-gadang menjadi calon pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, mantan pelatih Timnas Uzbekistan Timur Kapadze datang berlibur ke Indonesia. Ia memastikan PSSI pernah menghubunginya via daring soal kursi pelatih Timnas.
Timur Kapadze kini berada di Jakarta dan siang tadi melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kapadze bilang datang ke Indonesia untuk berlibur dan belum ada agenda resmi wawancara dengan PSSI terkait jabatan calon pelatih timnas. Meski begitu, Timur Kapadze memastikan dirinya pernah dihubungi salah satu anggota komite eksekutif atau Exco PSSI via daring terkait kesediaannya melatih timnas. Dia sampai просто o'qishini bilish uchun qildi. O'qish bormi yo'qmi degan narsani boshqa narsa qilmagan. Undan keyin gaplashishgan. Perlu diingat saudara, timnas sepak bola kita hingga kini masih tanpa pelatih. PSSI bilang sudah ada 5 nama yang sedang diseleksi. Setelah gagal mengamankan tiket Piala Dunia 2026, timnas sepak bola Indonesia dan Patrick Kluivert resmi mengakhiri kerjasama pada Oktober lalu. 1 bulan berlalu, PSSI mengaku tengah menyeleksi 5 nama sebagai pelatih baru timnas. Namun, siapa saja kandidatnya, PSSI tak mau membukanya ke publik. PSSI saat ini sementara memproses 5 calon pelatih timnas senior. Berikan kesempatan kepada kami untuk menggodok itu dan tentu kami masih menjaga untuk tidak kami sampaikan nama-nama tersebut. Beberapa hal menjadi pertimbangan karena belum ada kepastian dari 5 ini siapa yang kita pilih. Maka semoga secepatnya bisa. Ketua Badan Tim Nasional yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji mengungkap alasan kandidat pelatih timnas Indonesia tak diungkap ke publik. PSSI menghargai privasi dan para kandidat masih berada di klub dan timnas suatu negara. Berkaitan dengan 5 nama ini, kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dulu. Satu, kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi, ya, punya privasi. Yang kedua juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Muncul pertanyaan, apakah kedatangan Timur Kapadze menjadi penanda dirinya akan segera bergabung ke timnas Indonesia? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan dengan Tifal, apa kabar Bung? Tifal, kabar baik Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Satu sisi Kapadze ngakunya lagi liburan, tapi sisi lain nama Kapadze udah lama masuk dalam radar pengganti Kluivert. Menurut Anda kita bisa percaya sesederhana itu atau jangan-jangan itu kode keras? Iya, memang kalau dari 10 nama sebelumnya, sebelum mengerucut ke 5 nama, dia pernah memang dihubungi, masuk dalam radar. Tetapi belum memastikan bahwa dia itu akan terpilih. Ketika dia datang ke sini, banyak masyarakat yang sudah terobsesi bahwa dialah yang paling cocok. Saya pikir wajar-wajar saja, banyak yang menginginkan Kapadze karena usianya memang masih di bawah 50. 44 tahun itu fresh, bagus untuk kita. Kemudian latar belakang dia, track record, oke. Tetapi kan harus dilihat bahwa dia tidak diundang oleh PSSI untuk datang ke sini. Itu hanya inisiatif untuk berlibur, ya, lebih mengenal dengan culture. Untuk kalau dia terpilih nantinya salah satu diantaranya, dia sudah mengetahui dengan budaya di Indonesia bagaimana, makanya dia bisa datang karena dia agenda ke Bali. Tapi kita berharap bahwa yang terbaik yang nantinya federasi akan memilih itu. Karena kode-kodenya, ya, artinya begini, saya lihat itu akan mengarah ke Eropa, Tifal, ya. Di mana ada delegasi PSSI yang kemungkinan sana pada minggu depan itu akan berangkat ke Eropa. Berarti di sanalah yang akan ada di sana 5 nama itu, ya mungkin saja ada 4 dari sana dan 1 Timur Kapadze, bisa saja. Makanya mereka akan berangkat ke sana, itu Pak Sumarji, Ketua BTN, untuk bisa menginterview
siapa-siapa pelatih yang akan masuk, yang akan diputuskan. Tapi saya berharap bahwa ini adalah langkah yang tepat, ya. Memang tidak terburu-buru, tapi harus figur yang memang oke, benar, ya. Jangan sampai salah lagi. Nah, Kapatse adalah salah satu di antara 5 nama itu yang menurut saya yang layak untuk masuk. Tapi semua kan tergantung dari PSSI untuk bisa menentukan apakah dia masuk dari semua hal ya akan ini. Bukan cuma lihat soal data dia, CV dia bagus, tetapi juga cocok dalam hal kontrak dia. Masuk nggak? Gaji dia berapa? Dan itu kan yang menjadi masalah juga. Ya, jangan sampai terlalu tinggi sehingga ini semua akan dipertimbangkan, dipikirkan dengan matang oleh PSSI nantinya untuk bisa menggodok 5 nama ini. Begitu, Rival. Walaupun kemudian sudah dikontak, tapi kan jatuhnya baru pertanyaan umum saja yang disampaikan PSSI ke Kapatze ini. Kalau Anda membacanya berapa persentase PSSI ini tertarik dengan Kapatze? Ya, kalau bilang tertarik kan artinya dia pelatih yang saya pikir oke dalam arti ya ikut membawa, meloloskan juga Uzbekistan ke Piala Dunia, sudah pernah melatih di timnas U19. Nah, itu penting bahwa di level junior, karena kita kan perlu juga bisa melihat pelatih-pelatih ini ya di U19, U23 ya, sampai di senior juga dia bagus dan usianya masih oke. Artinya untuk jangka panjang dia baik sekali, perilaku dia saya pikir bagaimana cara dia, disiplin dia, etos kerja yang sangat baik itu sudah diperlihatkan oleh Timur Kapatse, dan saya pikir untuk kultur di Indonesia dia paling pas. Makanya mungkin saja walaupun ini agendanya liburan, tapi dia udah antisipasi lebih dulu untuk datang lebih mengenal lebih jauh dengan Indonesia. Ya barangkali siapa tahu bahwa nama dia adalah salah satu yang paling kuat di antara 5 nama semacam ini. cek ombak gitu ya, Bung? Betul, cek ombak dulu di sini. Tapi saya melihat ya, nggak tahu ya, saya melihat bahwa dia sangat cocok lah kalau bisa melihat dengan cara dia ngomong, cara pembawaan dia. Ini pelatih yang oke, yang bagus. Tapi kembali, Tifal, itu tergantung dari PSSI. Karena yang tadi saya bilang di awal kan, PSSI akan berangkat ke Eropa untuk mencari, menginterview beberapa pelatih. Begitu. Oke, tapi di sisi lain kita juga cermati pernyataan Pak Sumarji. Bilangnya calon pelatih kita itu masih terikat klub atau timnas. Artinya kan Kapatze nggak masuk hitungan karena masih nganggur nih sekarang posisinya. Gimana tuh? Iya, tapi tidak terang benderang dikatakan apakah semua pelatih itu yang 55 nantinya, yang menurut itu semua sudah terikat di klub. Kalau 55 disebutkan berarti Kapatze tidak masuk di dalam itu, karena Kapatze sedang nganggur dalam tanda kutip ya setelah mundur sebagai asisten pelatih dari Fabio Cannavaro. Tetapi kan cuma dibilang bahwa ada beberapa yang masih menangani klub, masih menangani di timnas. Jadi kalau saya tangkap bayangannya itu bahwa ada mungkin 3-4 pelatih yang masih ada di sana. Misalnya ini contoh ya, masih Heimir Algunsson yang pelatih Islandia yang ada di melatih Irlandia. Ya, kemudian Giovanni van Bronckhorst sekarang masih menjadi asisten pelatih di Liverpool. Ya, bersama dengan Arne Slot sebagai pelatih. Ya, ada beberapa di sana yang bisa melihat. Kalau bicara di Eropa ya, ya kalau ada mungkin dari Belanda ada 1-2 nama yang akan masuk. Bisa saja Philip Cocu, bisa saja Van Bommel, itu bisa saja. Nama lain seperti Paulo Bento atau Jesus Casas. Ini kalau bicara dari Eropa. Namun kita akan tunggu ya, karena Pak Marji mengatakan kan tidak si A, si B yang masih menangani klub, mungkin hanya 2-3 orang. Tapi selebihnya itu kan bisa saja mengarah ke Jesus Casas dan juga ke Timur Kapatze. Gitu. Tapi keyakinan Anda kalau kemudian PSSI bilang sudah ngantongin 5 nama nih, Anda yakin bahwa 5 nama ini betul-betul dikantongin atau malah sebetulnya nggak sebanyak itu juga sih? Saya pikir kalau sudah dipastikan kan dari 10 turun ke 5, dan itu sudah dibicarakan, dipastikan oleh Sekjen juga. Ya, Pak Yunus Nusi mengatakan bahwa ada 5 nama. Artinya tidak akan bergeser dari situ. Tidak mungkin akan jadi 6 atau 7 nama. Jadi tetap 5 nama ini, dan nantinya mereka akan menginterview 5 orang ini, ya. Makanya ada tim yang akan nantinya menginterview itu, termasuk juga Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers yang nantinya akan ikut menginterview ya sosok-sosok figur yang ada di Eropa. Ya, semoga bisa mendapatkan yang terbaik dan mereka juga bisa menginterview Kapatze, karena saya rasa feeling saya Kapatze ada di antara 5 itu. Di antara 5 pelatih itu Kapatze ada. Cuma selebihnya itu dari Eropa. Rival, ini kode ya, bahwa selebihnya selain Kapatze itu yang dari Asia ini, Uzbek, selebihnya itu dari Eropa. 4 ini dari Eropa. Cuma kita tidak tahu siapa itu, begitu. Siapanya masih jadi tanda tanya. Cuman kalau menurut Anda membaca proses yang ada sekarang ini, kapan kira-kira paling cepat timnas kita punya nahkoda baru ini? Minggu depan itu rencananya akan diumumkan tuh. Realistis menurut Anda minggu depan itu? Ya, saya pikir kita akan coba berpegang dengan apa yang sudah dikatakan kan oleh PSSI, bahwa mereka akan coba untuk minggu depan.
Artinya di akhir November ini sudah bisa ada pengumuman atau paling lambat di awal Desember, karena kan kita harus menghadapi di FIFA Matchday bulan Maret yang akan datang, sehingga pelatih itu punya waktu untuk bisa datang. Tapi dengan Kapatse datang saat ini bisa saja itu menjadi kode keras juga salah satu. Cuma kan belum pasti karena PSSI yang bukan undang dia. Cuma salah satu memang dia akan masuk di dalam radar itu. Makanya akan diselesaikan dulu interview di Eropa. Kemudian tim akan balik dan pasti belakangan baru interview dengan Kapatse. Kalau Anda pribadi secara personal milihnya Kapatse itu, atau saya kaitkan lagi saat Anda bilang ke saya bulan Oktober lalu nama Paulo Bento, itu juga masuk nggak kira-kira menurut Anda pilihan? Saya pikir akan bisa juga Paulo Bento, karena kan dia dari Portugal, dari Eropa. Jadi bisa saja akan ada pertemuan di sana. Lebih gampang kan kalau pertemuan dengan misalnya dengan Jesus Casas, dengan Paulo Bento, dengan Giovanni Van Bronckhorst, ya, termasuk mungkin Philip Cocu atau dengan Van de Boer, bisa aja semua dari sana kan. Sehingga itu digunakan kesempatan untuk bisa mereka bertemu. Dan ada beberapa yang tidak boleh mengganggu mereka yang berada di klub yang sementara mereka tangani saat ini, ya. Jadi itu yang akan diatur waktu sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan orang yang pas, yang cocok. Karena itu saya lihat akan dilihat dari semua aspek, ya, bukan hanya satu aspek, tapi beberapa aspek, termasuk yang paling penting, krusial adalah nilai kontrak dari pelatih itu. Ya, kalau sampai STY atau dengan PK Party Cliver itu tidak lebih dari 1,4 misalnya, ya tentunya mereka akan cari di range tersebut, paling mahal mungkin di 2M maksudnya. Tapi kalau sudah lewat dari situ kan pasti akan berpikir juga PSSI. Gitu. Singkat saja soal ini, masalah kendala bahasa apakah jadi tantangan? Karena yang saya pahami kan Kapatse ini tidak berbahasa Inggris. Dan kita punya pengalaman Sinteyong juga dengan profil komunikasi yang dibangun dengan tim tidak menggunakan bahasa Inggris juga. Apakah ini akan jadi halangan? Nggak ada masalah, menurut saya nggak ada masalah. Toh kita profesional ada penterjemah. Ya itu penting. Ya bagaimana? Yang penting pelatih itu pelatih yang oke, yang bagus. Dan dia tahu dia cepat untuk bisa untuk kamar ganti, ya, meredam kamar ganti ini dengan sangat baik, dan disiplin dia terhadap ini, dan punya hubungan yang bagus dengan supporter, dengan federasi, dan Kapatse bisa melakukan itu karena dia seorang pelatih yang bagus. Kalau Kapatse, ya. Tetapi ketika mereka ke Eropa di tim ini, mereka bisa mendapatkan komunikasi yang bagus dengan pelatih-pelatih Eropa, kan rata-rata bisa bahasa Inggris, kecuali mungkin Kapatse. Ya makanya akan lihat di sana gitu. Oke, Bung Ropan, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Topik diskusi lain hadir sebentar lagi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap memvonis mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Persero meski tidak menerima keuntungan pribadi. Tetap di Kompas TV. Kita beranjak ke diskusi lainnya, Saudara. Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda 500 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022. Majelis Hakim bilang Ira terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan. Vonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8 tahun 6 bulan penjara. Selain Ira, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019-2024, M. Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020-2024, Hari Muhammad Adi Caksono, masing-masing divonis 4 tahun penjara. Terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi, dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Yang menarik di sini, dalam persidangan korupsi mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, salah satu hakim punya pandangan hukum berbeda. Menurut Hakim Sunoto, berdasarkan fakta sidang, Ira Puspadewi dan terdakwa lain tidak memiliki motif ekonomi menguntungkan diri sendiri, melainkan keputusan bisnis yang tidak optimal. Lalu apa motivasi mereka untuk dengan sengaja merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah dan menanggung risiko pidana penjara? Tidak masuk akal secara logika hukum maupun pengalaman kehidupan bahwa seorang yang akan dengan sengaja melakukan kejahatan berat
yang berisiko hukuman penjara tanpa mendapat keuntungan apapun. Dalam semua kasus korupsi yang pernah ada, selalu ada motif ekonomi yang jelas baik berupa pengayaan langsung maupun tidak langsung. Ketiadaan total motif ekonomi dalam perkara ini merupakan indikator kuat bahwa ini bukan tindak pidana korupsi, melainkan keputusan bisnis yang mungkin tidak optimal. Usai dijatuhi vonis, mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, menyatakan dirinya menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan kebijakan yang diambil demi kemajuan perusahaan. Ira pun akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk mengajukan banding. Pertama, kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebut ex-dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, tetap divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara meski tidak menerima keuntungan pribadi. Ira dianggap memberi keuntungan kepada PT Jembatan Nusantara. Lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim? Saya diskusikan ini bersama pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat malam dengan Tifal. Selamat malam Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dua hal yang menarik di sini. Ada dissenting opinion, ada hakim yang punya pendapat pribadi atau pendapat berbeda. Kemudian disepakati bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang didapatkan para terdakwa, terutama terdakwa Ira. Menurut Anda, vonis yang dikeluarkan kemarin itu landasan hukum yang sudah cukup kuat? Ya, ini memang masuk kalau kita kategori korupsi yang korupsi tidak murni ya. Kalau kita lihat tadi memang tidak ada keuntungan. Memang kalau kita lihat dakwanya ada pasal 3. Pasal 3 itu adalah rumusannya setiap orang atau korporasi yang melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Lah, artinya kalau memang Bu Ira itu tidak, tapi kan orang lain atau korporasi itu yang menjadikan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh kerugian negara. Oleh karena itu dalam hal ini ada suatu perbedaan pendapat. Karena ini rohnya adalah bisnis, akuisisi bisnis itu untuk mendapatkan suatu keuntungan, kan itu Mas. Oleh karena itu di mana kerugiannya? Lah, disitulah yang menjadikan problem. Kalau kita baca-baca dalam akuisisi itu ternyata tampaknya ada suatu tindakan yang tidak cermat, ada kapal-kapal yang bagaimana, kapal yang rusak, kapal yang tenggelam, itu masuk penilaian semua. Lah, sejauh mana kebenaran itu, inilah yang akan menjadikan kerugian itu kerugian suatu negara yang ditimbulkan akibat akuisisi yang bersangkutan. Itu kalau kita versi dari penuntut umum loh ya. Itu kalau kita melihat seperti itulah. Oleh karena itu dalam hal ini konteks korporasi kesengajaan itu kesengajaan kelalaian. Nah, pertanyaannya apakah ada kelalaian? Apakah ada benturan kepentingan? Apakah sudah ada tingkat kehati-hatian? Nah, disinilah saya kira tindakan Bu Ira ini kalau kita melihat dissenting opinion itu adalah perbedaan pendapat. Jadi ada dua parameter, dissenting opinion perbedaan pendapat putusan antara terbukti dan tidak terbukti, atau concurring opinion. Kalau concurring opinion adalah perbedaan pertimbangan. Satu tujuan misalkan putusnya sama, perbedaan pertimbangannya berbeda. Itu kalau kita lihat kajian ilmu hukum. Begitu Mas. Oke, kalau mencermati pernyataan Hakim Sunoto yang punya pandangan berbeda soal ini, dasarnya karena dilindungi doktrin business judgment rule, sehingga menurut Anda vonis yang dikeluarkan ini sudah sesuai dasar hukum yang ada atau gimana? Nah, prinsip sebagai bentuk perlindungan direksi business judgment rule itu luar biasa, karena doktrin business judgment rule adalah satu, bahwa kerugian bukan karena kelalaiannya. Ingat
dakwaan itu ada kelalaiannya, satu. Kedua, direksi melakukan tindakan itikat baik. Nah, sekarang itikat baik. Kemudian yang ketiga, bahwa direksi sudah melakukan suatu pencegahan yang tidak menimbulkan kerugian, kan gitu. Keempat, bahwa tidak ada benturan kepentingan. 4 parameter tadi itu merupakan suatu kesatuan kumulatif. Pertanyaannya, kalau dalam suatu pembuktian dari 4 parameter itu ternyata bertentangan, masuk kualifikasi korupsi. Nah, di sini yang merupakan suatu permasalahan. Kalau 4 itu dilakukan, saya kira bebas. Tapi kalau dari 4 itu ternyata ada kerugian, lah ini kerugian tadi Mas Amretnya. Kelalaian tadi, kerugian ada suatu kerugian. Karena ini kan timbulnya kan kerugian itu sudah dihitungkan. Menjadikan kerugian bukan karena akibatnya, bisa, tapi kerugian dari kebijakannya yang merupakan tidak hati-hati dalam hukum pidana, tidak melakukan pencegahan. Nah, ketika bisnis judgment itu dilakukan selengkap, ya saya kira pendapat Pak Ketua Hakim Sunoto betul, kan gitu. Tapi tampaknya dari 2 hakim yang memutus ada perbedaan pendapat, ada sebaliknya dari bisnis judgment ada suatu kebalikannya. Begitu Mas. Jadi kalau dari dua pandangan ini menarik. Ada beberapa kasus dulu kan. Kalau kita lihat Pertamina juga pernah. Pertamina itu dulu pertama kali juga tingkat pengadilan terbukti kasasi onslah. Terbukti tapi bukan masuk kualifikasi tindak pidana. Kasus Tom Lembong waktu itu juga mirip-mirip nggak sih ini Pak? Enggak. Kalau Pak Tom Lembong kan pribadi. Kebijakan pribadi. Kalau ini kan korporasi. Oke. Kebijakan bisnis. Kalau Pak Tom Lembong kebijakan seorang menteri. Itu yang membedakan. Statusnya kebijakan itu tadi bisnis, ya. Makanya dilindungi hukum bisnis tadi. Subsidinya berbeda. Oke. Ada kekhawatiran begini, karena ini juga disampaikan oleh Hakim Sunoto. Kalau kemudian ini dijatuhi vonis, bisa memicu kalangan profesional akan pikir berkali-kali jadi direksi BUMN dalam mengeluarkan kebijakan. Sejauh mana Anda menangkap itu? Ya, kekhawatiran itu bisa jadi. Bisa jadi. Tapi sepanjang bahwa prinsip-prinsip itu dilakukan dengan langkah yang optimal, saya kira hakim akan objektif. Optimalnya apa? Kerugian negara itu bukan kelalaian. Kerugian. Saya lihatnya kuncinya kerugian tadi. Kalau kita lihat hakimnya kan menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan, oke. Pencegahan sudah oke. Kemudian terkait dengan kerugian lah. Kerugian itu yang menimbulkan bahwa diakibat kerugian itu kerugian orang lain. Kerugian milik korporasi, keuntungannya yang menimbulkan beban negara. Nah, tadi mengatakan beban negara menjadikan lebih besar. Itu yang menjadikan suatu pandangan dari 2 hakim yang menyatakan terbukti, tapi 1 hakim menyatakan tidak. Ini yang saya kira menjadi titik poin. Tapi ini karena bisnis judgment itu suatu berlaku secara umum, Mas. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir, direksi nggak perlu sepanjang sudah melakukan optimalisasi bahwa kerugian bukan karena kelalaiannya. Tapi bakal ada kekhawatiran lah rasanya akan ada sedikit banyak orang yang takut kalau ngambil kebijakan A nanti dikira salah malah dianggap melanggar hukum dan lain-lain gitu. Ya, kekhawatiran itu bisa jadi. Tapi sepanjang prinsip-prinsip tingkat kehati-hatian, etikat baik dilakukan, tidak ada benturan kepentingan, kenapa? Tidak. Toh memang juga tidak banyak gitu. Dan kalau terjadi kaitannya bisnis, semua mesti singgungannya ke sana. Dan banyak beberapa kasus saya kira juga menjadikan ada yang terbukti, ada yang lepas. Saya kira pengadilan sekarang objek. Beberapa kasus Pertamina lepas. Ini kalau memang ada suatu perbedaan pendapat, apalagi ketua menyatakan enggak, 2 hakim menyatakan dissenting opinion, ya banding. Nanti saya kira akan melihat seperti apa. Oleh karena itu dalam hal kekhawatiran itu bisa dimaklumi. Makanya kemarin kan ada undang-undang BUMN kan sampai seperti itu. Tapi tampaknya lagi ramai sekarang. Lagi ramai. Karena konsep itikat baik, konsep kelalaian, ini akan tipis sekali Mas, untuk terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau sampai itu tidak terjadi temukan, saya kira aman kok. Oke. Begini, karena kan dari terdakwa juga mengaku akan masih berdiskusi untuk mengajukan banding. Seandainya banding itu akan diambil, kemudian diproses ke pengadilan tinggi, dengan dasar bahwa ada hakim yang dissenting opinion dan melihat bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang diambil oleh para terdakwa, ini menurut Anda proyeksinya akan gimana kalau banding ini dilakukan? Enggak. Karena konsep peradilan itu adalah pemeriksaan judek fakta.
fakta yang diperiksa dalam pengadilan negeri. Oleh karena itu setiap putusan hakim akan dihargai, akan dihormati. Oleh karena itu dengan pertimbangan dari putusan pengadilan negeri, nanti pengadilan banding akan melihat pertimbangan dari hakim 1, hakim 2, hakim 3 akan melakukan musyawarah kira-kira yang tepat yang mana. Oh ternyata yang tepat adalah Hakim Sunoto, oh itu mungkin masih dipakai. Oh yang tepat ada 2 hakim yang lain, itu yang akan jadi pertimbangan. Karena dalam suatu peradilan banding, apalagi nanti ini berlaku KUHP baru, kalau kemarin itu kan hanya melihat dokumen-dokumen, Mas Tiva. Besok diwajibkan pemeriksaan ulang kembali sebagai judik faksi. Mudah-mudahan ada suatu perubahan. Perubahan artinya bukan perubahan ringan, perubahan berdasarkan hukum yang terjadi. Apakah ini korupsi total, apakah korupsi tidak murni, apakah ini terkait dengan bisnis. Karena ini akan menjadikan pembelajaran bagi profesional ke depan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dan juga pembelajaran bagi penegak hukum kalau mempersangkakan tiap terjadinya suatu kebijakan direksi suatu perusahaan. Jadi pengambilan keputusannya andai kata banding itu akan dilakukan di pengadilan tinggi, Pak, akan rumitkah? Karena kan ini 2 lawan 1 nih, 2 yang mengajukan tetap divonis, sementara 1 dissenting opinion. Ya enggak, saya kira enggak. Makanya sekarang pertanyaannya di yang 2 ini siapa yang mengajukan banding? Bu Direktur kah? Apa yang 2? Kalau yang 2 menyerahkan ya tidak. Kalau yang 1 yang kan karena nama suatu banding itu tergantung pribadi. Tapi kalau itu merupakan satu kesatuan sebagai penyertaan, ketika Bu Ira banding, semuanya turut serta banding, tidak dipisahkan. Nah, ini kita lihat dari suatu dakwaannya. Kalau merupakan satu kesatuan, ya semuanya terikut diperiksa kembali, bukan per orang masing-masing. Ini yang saya kira menjadikan suatu uji pertimbangan ke depan bagi teman-teman bisnis, korporasi. Saya kira ini menjadikan perhatian ke depan akan tindakan-tindakan, terapi juga termasuk penegak hukum ketika mempersangkakan sebagai suatu perusahaan bisnis harus juga hati-hati dalam suatu bisnis judgment rule. Singkat saja Pak, mengukur itikat baik itu dan ini semata karena keputusan bisnis agar ini tidak salah kebijakan yang ujung-ujungnya berurusan dengan hukum, batasannya apa itikat baik itu? Yang diperbaiki pertama bahwa dibuktikan bahwa kelalaian itu kerugian bukan karena kelalaiannya. Misalkan karena situasi situasi alam atau situasi ekonomi yang kacau, bukan karenanya, atau kemudian karena faktor-faktor eksternal, itu tingkat kerugiannya. Kemudian juga bahwa seorang direktur sudah melakukan dengan itikat baik, tidak sedikit pun untuk mencari keuntungan, tidak sedikit pun untuk melakukan suatu tindakan-tindakan melawan. Itikat baik berarti sesuai dengan SOP yang berlaku, sesuai dengan standar yang berlaku. Ketiga, bahwa tidak ada benturan kepentingan, bahwa ini karena keponakannya, bukan rekannya, karena dan sebagainya. Keempat, bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan suatu yang organisasi. Sehingga keuntungan-keuntungan itu dijadikan risiko kalau menjadikan suatu kerugian. Ini saya kira suatu yang sudah biasa, tergantung bagaimana pembuktiannya di dalam suatu persidangan untuk meyakinkan hakim di persidangan. Apakah ini risiko bisnis ataukah suatu korupsi. Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Prof, selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menyebut tidak mempersoalkan keputusan polisi yang mencekalnya. Tetap bersama kami. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Roy Suryo CS, saudara dicekal ke luar negeri. Para tersangka dicegah ke luar negeri selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Pencekalan dilakukan usai 8 orang resmi menyandang status tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi pencekalan itu. Menurutnya, pencekalan berlaku selama 20 hari mulai tanggal 8 sampai 27 November dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk 6 bulan ke depan. Meski dicekal, para tersangka tidak ditahan oleh penyidik. Mereka hanya harus patuh untuk wajib lapor 1 kali seminggu setiap hari Kamis di Polda Metro Jaya. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari. Dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Jadi untuk mempermudah,
sehingga dilakukan pencekalan. Karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan, sehingga proses ini juga berjalan. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menyebut tak mempersoalkan keputusan polisi yang mencekalnya. Roy bilang ia sudah tidak punya urusan di luar negeri. Roy Suryo menanggapi santai keputusan polisi yang melakukan cegah sehingga dia tidak bisa berpergian ke luar negeri. Roy pun menyebut tidak punya urusan lagi di luar negeri. Ia bilang pengumpulan bahan untuk buku Black Paper yang membahas soal Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah selesai sehingga tak perlu lagi berpergian ke luar negeri. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang Black Paper itu. Informasi selanjutnya, sempat terjebak erupsi, 187 pendaki dan pemandu Gunung Semeru telah dievakuasi dengan selamat ke Ranupane. Evakuasi dilakukan dalam 3 kelompok dengan pendampingan petugas Taman Nasional. Evakuasi pendaki di Ranukumbolo dimulai pada hari Kamis pagi hingga Kamis sore. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bilang seluruh pendaki sudah turun dari Ranukumbolo dan berada di Ranupane. Mereka bersama dengan porter dan pendamping berjumlah 187 orang. Proses evakuasi dibagi menjadi 3 kelompok dengan mempertimbangkan kondisi medan dan cuaca. Saat ini keseluruhan pendaki maupun pemandu maupun ada petugas dan juga para porter yang total keseluruhan berjumlah 187 orang sudah kesemuanya sampai di Ranupane. Terakhir sampai pada pukul 14.30 sore tadi sehingga tidak ada lagi orang yang tertinggal di Ranukumbolo. Erupsi awan panas Semeru, saudara, mengubur ratusan rumah. Meski kehilangan rumah, warga terpaksa kembali untuk mengais harta benda yang mungkin masih tersisa. Erupsi Semeru Rabu lalu menyisakan pilu. Ratusan rumah warga rusak, tertimbun material vulkanik. Salah satunya rumah milik Lutfiah. Warga Dusun Gumuk Mas, Desa Supit Urang ini tinggal seorang diri saat Semeru memuntahkan awan panas. Sang suami baru saja meninggal, sedangkan anaknya tinggal ikut suami dan sedang menimba ilmu di pesantren. Lutfiah dilanda kebingungan. Selain kehilangan tempat tinggal, sawah satu-satunya luluh lantak tersapu awan panas Semeru. Sendirian saya, anaknya yang terakhir di pondok, Pak. Yang 2 tumbuh suaminya sudah Berarti sendirian. Tidak dipikir anaknya yang terakhir di pondok, Pak. Udah mau kerja, Pak. Malah siap. Mau boleh betul kerja sampai ini betul mau. Jangan imam. Masuk ke melo anak dong, maka izin tak terusin. Juga ibu. Dapat, tapi saya ya gak berani, Pak. Saya sendirian. Yang mau gak dengan siapa, Pak, yang mau ke sana itu. Lutfiah pun berencana menjadi TKI ke luar negeri untuk melanjutkan hidup dan membiayai pendidikan anaknya. Sementara itu, sejumlah warga Desa Supit Urang kembali ke rumah mereka yang porak-poranda. Mereka mengais barang tersisa yang bisa diselamatkan. Warga berani datang ke rumah setelah kondisinya tidak panas dan tidak berlumpur. Nah, itu kemarin waktu pagi lepas kejadian itu masih ini panas abunya ini. Jadi panas itu kalau dipijak itu kaki itu termasuk apa itu? Gembuk itu. Gembuk ya, gembur ya. Ya. Jadi baru sekarang Pak berani ya? Jadi baru sekarang berani. Memang ada yang bisa diselamatkan Pak? Oh ya
ada sebagian, kalau yang lain hancur semua itu nggak kena. Harta benda yang bisa diselamatkan dibawa warga ke pengungsian maupun rumah saudara. Hingga kini masih ada ribuan warga yang mengungsi akibat erupsi Semeru. Abdurrahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Sorotan kami selanjutnya, bagaimana nasib para pedagang thrifting setelah Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bisnis thrifting ilegal meski membayar pajak. Kita akan mengupas soal bisa tidaknya thrifting ini dilegalkan. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menerima audiensi pedagang thrifting terkait larangan impor baju bekas. Dalam audiensi pada Rabu lalu, BAM DPR RI memaparkan data Kementerian UMKM, di mana total barang thrifting yang masuk hanya 3.600 unit atau 0,5% dari 28.000 kontainer tekstil ilegal yang mendominasi pasar. Koordinator Asosiasi Pedagang Thrifting Rifai Silalahi berharap bisa mendapatkan kepastian hukum mengenai usahanya. Rifai menegaskan pedagang thrifting siap dilegalisasi dan siap membayar pajak. Kita harapkan ini dilegalkan. Seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Jadi harus duduk bersama-sama. Solusinya seperti apa? Yang saat ini datanya sudah ada di DPRD Provinsi, tapi belum ada kejelasan juga. Tanggal 6, perwakilan masyarakat mendatangi Lembur Pakuan, karena di sana ada posko pengaduan. Merespons hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan impor pakaian bekas merupakan tindakan ilegal. Karena statusnya ilegal, pembayaran pajak pun tidak relevan. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya. Pemerintah malah akan memperketat pengawasan lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia karena negara tidak ingin barang-barang yang dilarang masuk ke pasar dalam negeri dan memenuhi pasar domestik. Tim Liputan Kompas TV. Atas pernyataan tegas dari Menteri Keuangan Purbaya soal aktivitas thrifting yang disebut ilegal dan merugikan industri dalam negeri, banyak masyarakat yang sebenarnya mungkin saja menggantungkan hidupnya dari pasar thrifting ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Thorik Majidanor, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Nasdem, maksud saya adalah Komisi 11. Selamat malam Mas Thorik. Selamat malam Mbak. Dan ada juga Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, selamat malam. Malam. Ya, Mas Thorik, boleh dibuka kameranya, Mas? Oh ya, sorry. Oke, saya mau nanya ke Mas Thorik dulu. Mas Thorik, pada saat kemarin bertemu dengan perwakilan dari teman-teman pengusaha thrifting, Mas Thorik ikut juga ya ke sana ya? Datang menerima juga ya? Betul. Nah, tapi kemudian kan mereka sudah siap, dikatakan bahwa mereka ini sudah siap kalau dikenakan pajak asal masih tetap bisa dagang thrifting. Tapi sementara Pak Menkyu bilang thrifting ini tetap ilegal. Tanggapannya? Ya tentu ini sesuatu yang menarik dan memang sebetulnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya.
Karena memang tujuannya teman-teman dari asosiasi datang kemarin adalah satu, mereka tidak mau dijadikan kambing hitam atas kegagalan di ekosistem barang tekstil dan garmen. Kemudian yang kedua adalah mereka minta bagaimana itu masalah soal thrifting ini bisa dilegalkan dari yang tidak legal. Kemudian mereka juga minta solusi jangka pendek bagaimana mereka ini adalah sebagai korban tidak langsung diberikan tindakan-tindakan tetapi diberikan upaya-upaya dulu, kemudian diberikan solusi jangka pendek agar mereka bisa mencari solusi lain atau beralih ke pekerjaan yang lain. Itu tuntutan mereka kemarin sebetulnya, Mbak. Ada 3 hal. Tanggapan saya memang impor pakaian bekas ilegal ini kan menurut hukum yang berlaku sejak 2015 memang ada Permendak nomor 51, Mendak per 7 2015 itu secara tegas melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Tentunya aturan itu juga diperkuat pada 2022 dengan memasukkan pakaian bekas barang larangan impor dalam Permendak nomor 40 tahun 2022. Artinya secara legal formal tidak ada ruang untuk melegalkan thrifting karena akan bertentangan dengan regulasi tersebut. Tapi tentunya kita juga sebagai anggota DPR harus mendengarkan apa yang dimau oleh masyarakat, khususnya dari asosiasi thrifting kemarin, Mbak, begitu. Oke, Pak Agus, ini kan sebenarnya bisnis thrifting ini bukan 1-2 tahun belakangan ya, sudah bertahun-tahun begitu masuk ke Indonesia. Pertanyaannya kenapa sekarang ini menjadi ramai kembali? Kenapa sekarang tidak boleh nih? Ya ginilah ya, hancurnya industri tekstil kita mulai dengan adanya kuota dulu. Itu tahun 90-an, 80-90-an. Industri tekstil kita hancur karena lalu orang memperdagangkan kuota. Dan yang terlibat adalah ya pejabat pemerintah. Tapi itu didiamkan sampai akhirnya industri tekstil mati. Mulai bangun muncullah impor dari Cina. Ya, kemudian muncullah thrifting on and off. Nah, peraturannya sudah ada, tadi sudah disebutkan oleh Mas Torik, dan itu harus diikuti. Nah, sekarang adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dari pedagang thrifting ini. Karena memang desain atau biang keroknya itu ada di pemerintah sendiri dan bahkan pejabat. Ya silahkan nanti aparat penegak hukum melakukan penyidikan gitu ya. Karena itu ada perubahan HS, nomor HS dan sebagainya, itu yang harus dicari. Jadi jangan orang kecil pedagangnya. Saya setuju, makanya pikirkan itu. Kalau barang ilegal dilegalkan, ya negara ini semakin tidak jelas. Ya kan, angkutan yang ilegal jadi legal. Jadi buat apa ada aturan? Tapi gimana dengan Pak Agus, bagaimana dengan suara-suara pedagang-pedagang yang sudah mengeluarkan uangnya nih untuk iya itu yang harus dipikirkan karena itu dia disebabkan oleh para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang bermain di thrifting. Nah, kalau itu tidak ditertibkan, ya tidak bisa hidup. Nah, jadi artinya mereka harus dicari jalan keluarnya, hidupnya seperti apa? Apakah mau thrifting lagi? Kalau peraturannya belum dirubah, tidak boleh, karena itu ilegal. Tapi kita harus carikan alternatif supaya dia tetap bisa hidup, karena mereka korban. Pemainnya itu ada di atas. Oh, oke. Ya kita semua tahulah itu. Pemainnya maksudnya adalah apa nih? Bea Cukai atau apa, Pak Agus? Ya, saya tidak akan menyebut anggaran, mungkin Mas Tori sudah tahu karena DPR harusnya sudah tahu siapa pemainnya dari awal dulu, ya kan, sampai bisa merubah nomor HS dan sebagainya, itu yang harus dicari. Oke, dari kalau Mas Torik sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat kemarin pada saat dengar audiensi begitu? Apakah memang yaudahlah ibaratnya meskipun ini ilegal ya sudah tanggung yang sudah ada dulu aja yang sudah tiba di Indonesia dihabiskan, atau apa sebenarnya yang mereka pengenkan? Jadi kesimpulannya kemarin yang mereka inginkan adalah begini, Mbak. Terhadap impor kota itu dihentikan, ya kan, memang itu ilegal dan menyalahi aturan. Tetapi beri kami waktu, beri kami ruang, ya kan, agar barang-barang sisa yang masih ada di gudang-gudang kami ini tidak ditindak secara hukum. Tetapi kami masih memiliki waktu untuk menjual atau menghabiskan barang-barang itu sembari mencari solusi atau alternatif jalan keluar lain, misalnya menjual barang-barang produk UMKM lokal dan macam-macam. Mereka ini meminta waktu. Nah, kemudian mereka menyampaikan juga kemarin, kami siap bayar pajak begini-begini. Tapi kita sudah sama-sama tahu bahwasanya statement Pak Menteri bahwasanya ya kalau barang
ilegal mau dilegalkan, katakanlah narkotika pun kalau misalnya itu bayar pajak, apakah itu menjadi legal? Tentu tidak. Lah, tetapi saya merasa ya pedagang ini adalah korban seperti yang disampaikan oleh Pak Oke, Pak Agus ya. Oke, tapi kalau gitu Pak Agus tadi. Oke, tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menurut Bapak-bapak sebenarnya larangan thrifting ini memang ilegal. Tapi kalau larangan yang benar-benar sekarang benar-benar strict banget ini karena lebih kemana? Lebih karena tadi melemahnya daya beli terhadap produk-produk lokal, UMKM begitu, atau lebih kepada memang mau menyasar kepada pelaku-pelaku yang nakal di pemerintahan? Usai jeda ya Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Dari pengungkapan, polisi menyita barang bukti diantaranya 439 bal pakaian bekas dengan nilai barang mencapai 4 miliar rupiah. Ditemukan 23 bal pres yang ada di dalam truk tersebut. Kemudian setelah diinterogasi dari yang bersangkutan diinformasikan bahwa masih ada 2 truk lagi yang akan masuk. Kemudian penyelidik melakukan pengejaran dan kemudian didapatkan 2 truk tersebut berada di area pergudangan PT RPD ya di Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Kita ketahui bersama saat ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menindak balpres ya yang beredar di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah Pak Agus, kalau gitu dengan penyitaan barang bukti berupa pakaian bekas impor ilegal ini, kurang lebih ada berapa tadi, 439 bal pakaian bekas, pertanyaannya mau dikemanakan ini? Dibakar kan tidak mungkin ya, polusinya kemana-mana ya? Ya, makanya itu dibahas nanti dengan DPR, dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, ya semua, kemudian ini mau diapakan. Karena orang yang menjual itu adalah korban. Ya justru ini salah satu hancurnya industri tekstil kita, thrifting, selain tadi barang masuk dari Cina murah, industri kita mati. Nah ini yang menjadi persoalan sekarang, kita cari APH harus mencari siapa biang keroknya. Tangkap saja, kalau enggak akan berhenti. Nah baik peraturan Menteri 40 2022 itu jelas, ya kan sudah tidak boleh. Yang saya tanyakan, kalau di gulungan baju bekas itu ada narkoba, gimana? Kan itu sangat mungkin. Permen itu dibuat karena ada masuk di pelabuhan Jakarta dan Surabaya itu isinya dalamnya selain bekas ada narkoba. Nah, atau barang-barang lain yang terlarang. Nah, ini yang harus diselesaikan. Jadi sudah, yang ada sekarang tangkap, kumpulkan, saran saya mudah, cepat, bikin pasar. Semua thrifting, itu baju dicuci dulu, jangan main berjual saja. Uangnya terserah mau diapakan, bicarakan dengan Menteri Keuangan, lalu cari siapa oknumnya. Dan itu selesaikan, karena kalau tidak akan berhenti. Artinya diselesaikan dulu yang sudah ada ya begitu ya, tapi kemudian ditindak ya supaya tidak ada. Kepada ke DPR minta penjelasan buat saya itu harus dibantu, karena mereka hanya pedagang yang jadi korban. Nah bagaimana caranya, apakah Menteri Keuangan mau kasih bansos? Saya nggak tahu, tapi yang jelas itu harus diselesaikan dan dia tidak boleh rugi. Lalu carilah biangnya, itu gampang nyarinya itu. Dia keluar dari bea cukai, siapa oknum yang menyuap, siapa ini dari mana, saya aja tahu kok, itu umum. Itu sudah teman-teman tekstil bisa ditanya itu, asosiasinya tahu semua itu. Kebetulan saya sekolah di tekstil, jadi saya paham itu. Oke, Mas Orik, sebenarnya kalau dari lihat di permasalahan yang ada nih dengan bisnis thrifting ini, sebenarnya yang mau disasar oleh Pak Menkyu dan pemerintah ini apanya? Mau menyasar kepada oknum-oknumnya tadi yang nakal sehingga melegalkan dalam tanda kutip bisnis thrifting, atau karena ingin membantu UMKM kita yang lemah nih, yang membuat produk lokal ini kurang diminati oleh warga? Sebetulnya pemerintah ini sedang dalam upaya untuk melindungi UMKM ya Mbak ya, khususnya di sektor tekstil. Tapi memang yang jadi biang kerok ini bukan hanya thrifting sebetulnya. Saya juga kurang sependapat kalau thrifting ini dijadikan kambing hitam ya. Karena memang banyak sekali barang-barang baru yang juga harganya lebih mahal, lebih murah daripada barang bekas. Contoh aja, kita kemarin beberapa hari lalu kita sedang hangat ada harga jilbab harganya Rp1.000 atau kurang dari 1.000 dalam kondisi baru dijual di pasar Indonesia lah. Tentu ini sangat tidak melindungi UMKM kita lah. Pemerintah saya lihat di sini sedang melindungi UMKM kita khususnya di sektor tekstil. Jadi mungkin nanti pemerintah juga memberikan substitusi ya produk lokal ini untuk mengisi pasar. Jadi harapan kami juga nanti kita akan
berdiskusi dengan pimpinan kami di Komisi 11 untuk berdiskusi segera dengan mitra kami tentunya Kementerian Keuangan untuk mencari solusi. Jadi kita tidak hanya menutup karena kasihan mereka-mereka ini. Artinya jangan di-cut langsung tadi. Begitu ya, barang-barang yang sudah ada jangan harapannya. Jangan di-cut langsung, iya kan. Ini solusi jangka pendeknya kita tidak hanya sekedar melarang tapi juga menyiapkan solusinya. Bagaimana? Karena kasihan juga mereka ini bukan oknum atau penjahat yang secara langsung mereka ini berjualan, melakukan suap, tidak. Mereka ini membeli barang-barang dari oknum-oknum yang memang sengaja menjual dan menjadikan mereka ini korban. Kenapa? Aturan ini sudah ada dari 2015, Mbak. Kenapa baru sekarang ditindak kan begitu kan? Kemana saja kita 10 tahun ini kan begitu. Nah tentunya kalau kita ini langsung menindak, kasihan mereka. Kita mesti siapkan langkah-langkahnya ini bagaimana kita memberikan pelatihan kepada para pedagang itu atau menyiapkan produk-produk lokal untuk menggantikan keberadaan itu atau memberikan fasilitasi alih usaha, pendampingan. Tentu Kemenkop dan KL-KL yang lain juga harus bersama-sama, tidak langsung dilakukan tindakan seperti ini gitu Mbak. Yang perlu ditindak secara langsung itu adalah importirnya dan oknum-oknum yang melakukan atau menyediakan barang-barang ini dalam kapasitas yang besar. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Mas Sorik, Pak Agus terima kasih, selamat malam. Selamat. Polisi mengungkap tersangka dan motif pembakaran rumah seorang hakim pengadilan negeri Medan. Selengkapnya usai jeda. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam pembakaran rumah hakim pengadilan negeri Medan Sumatera Utara, Kamozaro Waruwu. Pelaku utama adalah mantan sopir korban. Polisi mengungkap pelaku utama yang merupakan mantan sopir korban mengajak 3 temannya membakar rumah hakim Kamozaro. Dia sudah mengetahui seluk-beluk rumah sehingga dapat masuk dan melakukan pembakaran hanya dalam waktu 15 menit. Motif pelaku adalah sakit hati dan dendam. Lanjut. Nah, proses-proses kenapa keluar masuk ada unsur sakit hati tersangka 1, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saatnya kami pamit, saya Audrey Chandra. Saya Tifal Solesa, selamat menyambut akhir pekan. Sampai jumpa lagi.